pelajarannya. Ya, semoga anak-anak tetap diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah, dan juga tetap semangat untuk belajar meskipun kita belajarnya masih dari rumah. Ya, oke, baik anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Ella. Di sini Miss Ella akan mendampingi anak-anak, membersamai anak-anak untuk belajar Iqra. Nah, baik, pada pertemuan kali ini Miss Ella akan sedikit membahas tentang materi mat arif lisukun. Oke, anak-anak apakah sudah pernah mendengar apa itu mat arif lisukun? Ya, pasti semuanya sudah pernah mendengar atau membacanya, karena pada pertemuan sebelumnya Miss Ella sudah membagikan materi mat arif lisukun di Google Classroom. Nah, anak-anak silahkan dibuka terlebih dahulu materinya yang sudah anak-anak tuliskan di buku catatan masing-masing. Kemudian nanti Miss Ella akan sedikit memberi penjelasannya. Silahkan anak-anak menyimaknya. Oke? Silahkan kalau sudah dibuka, Miss mulai ya. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang matahari lisukun, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu matahari lisukun. Ada yang sudah tahu apa itu matahari lisukun? Ya, semuanya pasti sudah tahu. Karena di sini juga Miss menuliskan pengertian tentang matahari lisukun. Jadi, yang pertama kita mengetahui terlebih dahulu secara bahasa apa sih matahari lisukun itu artinya? Ya, jadi secara bahasa matahari lisukun itu terdiri dari 4 kata. Yang pertama yaitu kata mat yang artinya panjang. Terus kemudian ada kata warid yang artinya menampakkan. Ada kata li yang artinya karena atau sebab. Dan ada kata sukun yang artinya mati. Ya, jadi secara bahasa artinya seperti itu tadi yang sudah Miss sampaikan. Nah, kalau untuk secara istilah, matahari lisukun itu adalah ketika ada tanda waqaf, yang berada di pertengahan ayat maupun di akhir ayat yang sebelumnya didahului dengan mad tabi'i. Ya, sebelum kita lanjutkan, Miss mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak semuanya. Apa itu mad tabi'i? Ayo, siapa yang tahu apa itu mad tabi'i? Ya, oke, Miss akan sedikit membantu anak-anak untuk mengingat-ingat. Kita mari mereview kembali materi tentang mad tabi'i ya, sedikit saja. Miss akan sedikit menyampaikan tentang mad tabi'i. Jadi, mad tabi'i itu terdiri dari ada tiga tandanya ada 3. Tandanya ada 3 apa saja, Miss? Yang pertama yaitu ketika ada huruf yang diberi harokat fathah bertemu dengan huruf alif yang tidak berharokat. Silakan bisa dibayangkan mungkin ya, atau Miss tuliskan juga boleh di sini. Ini, misalkan ada huruf ba diberi harokat fathah bertemu dengan alif yang tidak diberi harokat. Ini nanti dibaca panjang. Berapa panjangnya? Panjangnya cukup 2 harokat atau 2 ketukan. Ini tandanya seperti ini, ada huruf yang diberi harokat fathah bertemu dengan alif yang tidak berharokat. Nah, terus kemudian tanda yang kedua apa, Miss? Tanda yang kedua yaitu ketika ada huruf yang diberi harokat kasroh bertemu dengan huruf ya yang diberi harokat sukun. Nah, ini tandanya kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, ini juga namanya mad tabi'i. Dan satu lagi itu ada huruf yang diberi harokat dhammah bertemu dengan huruf wawu yang berharokat sukun. Ya, jadi tanda mad tabi'i itu ini anak-anak. Yang pertama yaitu ada fathah bertemu dengan alif yang tidak berharokat. Yang kedua ada kasroh yang bertemu dengan huruf ya yang berharokat sukun. Dan yang ketiga ada huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan huruf wawu yang berharokat sukun. Itu namanya mad tabi'i.
dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. 2 ketukan seperti apa, Miss? Miss contohkan cara membacanya. Yang pertama, nah cukup 2 ketukan. Bawahnya di, nah cukup 2 ketukan juga. Dan yang terakhir nah cukup 2 ketukan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita kembali lagi ke pembahasan matahari disukun. Nah, tadi Miss sudah menyampaikan tentang pengertian dari matahari disukun itu. Apa anak-anak masih ingat ya? Ya, jadi matahari disukun itu apabila ada wakof yang berada di pertengahan maupun di akhir ayat yang sebelumnya didahului dengan mat tobini. Oke, sudah ada gambaran ya anak-anak ya? Ya, kalau sudah ada gambaran, kita lanjutkan. Bagaimana cara membacanya, Miss? Ya, cara membacanya itu ada 3 macam. Yang pertama itu dengan cara dibaca panjang. Panjangnya yaitu 6 harokat atau 6 ketukan atau 3 alif. 6 ketukan, ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 ketukan atau 6 harokat atau 3 alif. Jadi 1 alif itu terdiri dari 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, selanjutnya cara membacanya yaitu dengan cara dibaca sedang. Jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Berapa ketukan, Miss? Jadi kalau yang dibaca sedang itu ada 4 ketukan atau 4 harokat atau 2 alif. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk cara yang ketiga yaitu cukup dibaca pendek. Pendeknya berapa? Pendeknya sama dengan tadi 5 tobingnya. Dibaca pendek cukup 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Nah, namun alangkah lebih baiknya dibaca dengan cara dibaca panjang yaitu 6 harokat. Oke, langsung saja. Mari kita melihat pada contohnya. Di sini ini sudah menuliskan beberapa contoh. Anak-anak juga bisa melihat di sini maupun bisa melihat juga dari materi yang sudah disampaikan pada pertemuan kemarin. Ya, mari kita melihat pada contoh yang pertama. Di sini dituliskan ada kata as-sabirina. Nah, di sini tertulis as-sabirina, tapi di sini ada tanda waqaf. Jadi cara membacanya tidak lagi as-sabirina, tapi as-sabirin. Nah, huruf yang bertemu tanda waqaf itu huruf apa, anak-anak? Ya, di sini ada huruf nun yang bertemu dengan tanda waqaf. Jadi huruf nunnya dibaca mati atau disukun. Namun sebelum disukun, sebelumnya ada mat tobini. Mat tobininya apa, Miss? Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang mat tobini. Sekarang kita terapkan di contoh matahari disukun ini. Jadi mat tobininya berada di sini nih anak-anak. Pada huruf ro yang diberi harokat kasroh bertemu dengan huruf ya yang disukun. Itu mat tobininya. Mat tobini bertemu dengan huruf nun yang kemudian bertemu lagi dengan tanda waqaf. Ya, jadi tanda waqaf ini didahului oleh mat tobini ini tadi. Apa itu artinya? Artinya yaitu bacaan ini termasuk bacaan matahari disukun. Oke, itu contoh yang pertama ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Silakan dilihat pada contoh yang ini. Di sini dituliskan ta'lamuna. Nah, di sini ada tanda waqaf. Ada tanda waqaf juga. Nah, ini juga sama dengan yang ini. Sama-sama tanda waqaf yang didahului oleh mat tobi'i. Tandanya yang mana, Miss? Tandanya yang sebelah sini nih. Jadi mat tobi'inya itu yang ini, huruf mim yang diberi harokat dhammah bertemu dengan wawu yang disukun. Jadi ini dibaca panjang 2 harokat. Kemudian bertemu dengan huruf nun, yang huruf nun ini bertemu dengan tanda waqaf. Jadi di sini ada apa? Ya, ada waqaf yang didahului oleh mat tobi'i. Oke? Sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya, Miss contohkan lagi yang ketiga.
bertemu dengan alif yang tidak berharokat, kemudian bertemu dengan huruf sa, yang huruf sa ini bertemu dengan tanda waqaf. Jadi di sini ada waqaf yang didahului oleh mad tabi'i. Ya, bagaimana? Sudah paham ya anak-anak ya? Oke, ini tadi kalau yang ada di akhir ayat. Coba kita lihat lagi yang ada di bawah. Miss juga sudah menuliskan 2 contoh lagi. Di sini untuk membandingkan saja ya anak-anak, untuk melihat maksudnya di pertengahan ayat dengan di akhir ayat itu seperti apa. Jadi silakan dilihat contoh yang pertama. Di sini Miss tuliskan muhtalin fakhur. Nah, di mana letak materi risikonya anak-anak? Ya, betul, berada di sini. Di akhir ayat. Di akhir ayat, karena ini bertemu dengan tanda waqaf yang menunjukkan ayat. Nah, tanda materi risikonya yang mana, Miss? Ini, tanda materi risikonya betul yang ini. Jadi, ada waqaf yang didahului oleh mad tabi'i. Mad tabi'inya apa? Mad tabi'inya itu ada huruf yang diberi harokat dhammah bertemu dengan huruf wawu yang disukun. Oke, sudah paham ya anak-anak? Ini contoh yang ada di akhir ayat. Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini ada di pertengahan ayat. Dari mana tahu di pertengahan ayat? Ya, salah satunya dari sini. Di sini Miss tuliskan salah satu tanda waqaf. Ini namanya, anak-anak masih ingat ini namanya tanda waqaf apa? Ya, ini namanya waqaf awal, yang artinya lebih utama berhenti. Nah, ini biasanya berada di pertengahan ayat. Kalau di akhir ayat kan biasanya tandanya seperti ini. Ada bulat-bulat yang menunjukkan angka atau menunjukkan ayatnya. Dan kalau di tengah ayat biasanya ada tanda-tanda waqaf, salah satunya yang seperti ini. Nah, materi disukunnya tandanya di sebelah mana, Miss? Tandanya betul di akhir sini. Jadi di sini ada tanda waqaf yang didahului oleh mad tabi'i. Mad tabi'i yang mana? Mad tabi'inya yang mana anak-anak? Ya, mad tabi'inya yang sebelah sini. Ada huruf nun diberi harokat dhammah bertemu dengan huruf wawu yang disukun. Oke? Itu namanya apa? Mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf nun, yang huruf nun ini setelahnya bertemu dengan tanda waqaf. Jadi di sini ada apa? Ada waqaf yang didahului oleh mad tabi'i. Seperti itu anak-anak. Apakah sudah paham dengan penjelasan yang sudah Miss sampaikan, dengan contoh-contoh yang sudah Miss berikan? Apakah sudah paham? Ya, kalau sudah paham, Miss akhiri dulu. Silakan nanti anak-anak coba membuka Al-Quran atau membuka Iqra-nya. Silakan dicari-cari dan dipahami. Kemudian juga boleh juga dianalisis mana yang termasuk bacaan mad arif disukun. Yang ini silakan dipahami dulu. Nah, nanti kalau sudah paham, nanti anak-anak akan terbiasa. Ketika misalkan setelah mengaji, nanti Miss tanya tentang materi-materi disukun. Nanti anak-anak langsung bisa menunjukkan, oh ini namanya materi disukun, Miss. Ini namanya mad tabi'i, Miss. Seperti itu. Oke anak-anak? Siap ya? Silakan dipelajari kembali. Mungkin untuk materi pada pertemuan kali ini Miss akhiri dulu ya. Ya, kalau ada yang mau bertanya atau masih ada yang belum paham, silakan anak-anak bisa langsung bertanya pada Miss melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Ya, demikian dulu anak-anak.